Makanya, makanya dia itu hanya untuk orang Arab. Dia kaum Arab untuk Arab. Kan Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa dia mengutus nabi dari kaumnya dengan bahasa kaumnya untuk kaumnya. Iya toh, dia itu bukan orang Batak, bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Maka benarlah surat Yusuf 12 ayat 2 ini yang berkata, Inna anzalanahu Qur'anna Arabiyah la'alakum ta'akiluna. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mudah mengerti. Siapa yang mudah mengerti bahasa Arab? Bukan kamu gak bisa bahasa Arab. Ya, kamu gak tahu bahasa Arab, saya pun gak tahu bahasa Arab, gak mudah mengerti bahasa Arab, karena saya bukan orang Arab. Saya cuma ngarap, seperti kamu ngarap. Setiap saat membacakan gospel, ya, yang bukan kitabnya Yesus dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi terbukti malam ini Anda ternyata hanya membaca huruf Latinnya. Bacaan yang benar itu adalah Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'aqilun. Nah, ini saya suapin ya supaya saudara Petro katanya S2 tapi ilmunya nihil ya. Jadi saya ajarkan gini. Allah menerangkan melalui penyampaiannya dalam surah Yusuf ayat 2. Sesungguhnya bahwa kalam Allah atau firman Allah yang qadim, yaitu Al-Quran, itu adalah sebuah bacaan yang berbahasa Arab. Datang kepada seorang nabi yang menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Untuk supaya nabi tersebut dengan mudah menyampaikan, menjabarkan wahyu itu kepada kaumnya. Kalau misalnya wahyu itu datang dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau datang dengan bahasa Inggris kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka sungguh beliau akan mengalami kesulitan untuk menjabarkan itu kepada orang-orang Arab, karena Al-Quran datang dalam bahasa yang bukan bahasa Arab. Makanya kamu kudu wajib belajar, Petro. Membaca ayat suci Al-Quran juga tidak seperti itu, Petro. Ya, kamu setiap hari membaca kitab gospel menggunakan bahasa Arab. Ya, saya mendengarnya mau muntah gitu. Karena apa yang kamu bacakan tidak sesuai dengan kaidah bahasanya. Ya, menertawakan orang yang memahami Quran, sementara kamu sendiri membaca Quran pun tidak bisa. Jadi sia-sia kamu itu belajar, sia-sia kamu menyampaikan khutbahmu dengan menggunakan bahasa Arab Latin. Nah, kembali pada ketidaktahuan saudara Petro terhadap Quran. Inna anzalnah Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'aqilun. Jadi Allah mewahyukan Al-Quran itu kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya, agar Rasulullah dengan mudah menyampaikan kepada kaumnya. Setelah sampai kepada kaumnya, kaumnya kemudian mengajarkan kepada seluruh bangsa. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Bukan karena dia diwahyukan dalam bahasa Arab, artinya hanya untuk bahasa Arab. Ya, Al-Quran itu diwahyukan rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada seluruh umat manusia, tapi seluruh alam semesta ini. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi rahmat, menjadi kasih sayang Tuhan kepada alam semesta. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran hanya untuk diperuntukkan untuk orang Arab, nah disitulah kegagalan otak Anda. Otak Anda nggak berfungsi dengan baik. Sehingga harusnya Anda itu perbanyak belajar lagi, ya. Al-Quran diwahyukan untuk mengajarkan ilmu tauhid kepada seluruh umat manusia. Al-Quran diajarkan untuk mengajarkan ilmu hukum kepada seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan untuk mengajarkan manusia tasawuf. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjernihkan akhlak, membersihkan hati, mensucikan jiwa agar manusia itu benar-benar taat kepada Allah. Kemudian Al-Quran itu datang mengajarkan tentang ilmu filsafat Islam kepada seluruh umat manusia. Bagaimana kemudian Al-Quran datang untuk mengajarkan sejarah kepada seluruh umat manusia.
Ya, Al-Quran juga datang sebagai buku petunjuk kepada seluruh umat manusia, sebagai buku yang mendidik manusia menjadi makhluk yang sempurna. Itu yang perlu kamu pahami. Satu hal, ya, kamu harus tahu bahwa di dalam Matius 28 ayat 19 yang beritakanlah Injil kepada seluruh kepada seluruh bangsa muridku, itu tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ingat Petro, catat baik-baik, Matius 28 ayat 19 itu, di situ ada kata apa? Kata ammim. Kata ammim itu berarti tertuju kepada kaumnya, kepada bangsanya Bani Israel. Ammim itu merujuk kepada umatku. Siapa umatnya Yesus? Umatnya Yesus adalah Bani Israel. Di situ tidak ada kata qayyim, sehingga Anda tidak punya hak untuk mengaku sebagai pengikut Yesus. Catat itu baik-baik. Jadi surat Yusuf yang tadi itu sejalan dengan surat Ibrahim ayat 4 ini, ya toh. Dalam surat Yusuf itu dikatakan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar mudah dimengerti. Dimengerti siapa? Dimengerti oleh orang Arab, bukan orang Batak, ya toh. Mengapa harus berbahasa Arab? Karena dalam surat Ibrahim ayat 4 dikatakan, ya, wa ma arsalana min rasulin illa bilisa ni kaumin la. Maaf agak gelap ini, saya di tempat gelap ini. Liyubayana lahum fayudilun Allahu min yasa'u wa yuhadi min yasa'u wa huwa jangan masuk dulu, wa huwa ariyuru al-hakimu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Lihat bahwa kalau Sri Baginda adalah rasul utusan Allah, maka dia adalah rasul yang diutus dengan bahasa kaumnya, untuk kaumnya, agar bisa memberikan penjelasan kepada kaumnya. Maka dalam surat Yusuf dikatakan tadi, ya, Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar mudah dimengerti. Maka orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Papua, orang Cina tidak mudah mengerti bahasa Arab, maka tidak mengerti semua. Mereka ini semua jadi ngarap. Saudara Petro, kamu nggak berada di tempat yang gelap. Ya, memang kamu nggak bisa membaca. Yang kau baca itu huruf Latin. Kau melilit lidahmu, tapi ketahuan juga, penyesat itu pasti akan ketahuan. Di dalam surah Ibrahim ayat 4, jelas di situ dikatakan, wa ma arsalna amir rasulin illa bilisani qaumi. Nah, ini bukan berbicara hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini berbicara kepada seluruh utusan Allah yang datang kepada manusia. Abraham diutus kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dengan menggunakan bahasa keturunannya. Musa datang, diberi Taurat dengan menggunakan bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Daud, Salomo, termasuk Yesus, datang dengan bahasa kaumnya. Itu maksud daripada ayat itu. Jadi Allah kemudian menyatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kami tidak mengutus seorang rasul pun illa bilisani qaumi liyubayyina lahum fayudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Ya, jadi Allah itu mengutus rasulnya kepada bangsanya, kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya. Agar kenapa? Agar supaya para rasul, para utusan itu dengan mudah
menyampaikan risalah kenabian mereka, risalah kerasulan mereka, agar dengan mudah mereka menyampaikan pemahaman-pemahaman yang bersumber dari wahyu Allah. Bagaimana mungkin kemudian Musa yang berbahasa yang kaumnya berbahasa Ibrani diberi wahyu oleh Allah dengan menggunakan bahasa Batak? Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah Muhammad SAW yang umatnya menggunakan bahasa Arab diberi wahyu dengan menggunakan bahasa Makassar? Otak kamu gunakan. Karena itulah kemudian saya bertanya kepada Anda, dari sejak dulu, kenapa kita mau menggunakan bahasa Yunani sementara Yesus menggunakan bahasa Aramaik? Kenapa Anda punya kitab menggunakan bahasa Yunani sementara Yesus kitabnya menggunakan bahasa Ibrani? Yesus kitabnya adalah kitab Torah, bukan perjanjian baru yang bahasa Greek, bahasa Yunani, bukan. Itu dalil memang sudah menampar hati kalian, menyakiti hati kalian. Kenapa? Karena dalil itu mengobok-obok konsep yang ada di dalam agama Anda. Yesus orang Aram, dia berbahasa Aramaik. Kitabnya yang kamu klaim sebagai kitabnya, sebagai ajarannya Yesus menggunakan bahasa Yunani. Itu sudah tidak nyambung di situ. Bagaimana mungkin kemudian ada sebuah kitab dikatakan kitabnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi aslinya, original teksnya, awal mula dituliskannya menggunakan bahasa Bugis. Jadi saudara Petro, Anda S2 tapi otak Anda itu sama aja dengan anak SD. Bahkan anak SD pun tidak mau disama-sama dengan Anda. Sabar, saya kasih kamu bukti kalau agamamu itu hanya untuk orang Arab, ya. Kitabnya berbahasa Arab untuk mudah dimengerti orang Arab, bukan orang Jawa, bukan orang Batak, bukan orang Sunda. Inna anzalanahu Quran Arabiyah la'alakum ta'akiluna. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Siapa yang bisa mengerti bahasa Arab? Ya orang Arab. Kalian cuma ikro semua. Kalian cuma ikro. Nah, sekali lagi saya katakan ya, Anda itu S2, tapi saya nggak ngerti S2-nya apa. Mungkin S1-nya itu jurusan seksiologi, terus kemudian S2-nya itu jurusan bahasa daerah. Karena kelihatan dari komen Anda ini, dari cara Anda menyampaikan sesuatu berdasar terhadap analisa akal ya, Anda itu tamat SD pun enggak. Ya, kelihatan, sangat kelihatan. Ayat itu sangat jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berbicara ayat ini berbicara satu oknum. Oknum penerima wahyu di sini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dikatakan bahwa Allah menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan bahasa Arab, sehingga Allah mewahyukan firman-Nya dengan menggunakan bahasa Arab. Nyata ketika dia menyampaikan tentang Nabi Musa, ketika dia berfirman kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Torah, bahasa Ibrani. Ketika Allah menyampaikan kepada orang yang adalah Rasulullah SAW pengguna bahasa Arab, maka penyampaiannya kemudian menggunakan bahasa Arab. Itu yang perlu kamu pahami kalau masih ada ruang dalam kepala kamu untuk memahami gitu. Tapi kalau tidak, cukup kamu dengarkan. Semoga suatu saat Anda bisa mendapatkan hidayah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan, kami yang mewahyukan ya, Al-Quran itu dalam keadaan bahasa Arab agar kamu itu siapa di situ? Mu di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Arab agar Rasulullah mengerti.
Kalau Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Jepang atau bahasa Cina atau bahasa Yunani, Rasulullah Muhammad SAW pasti tidak ngerti. Karena dia tidak mengerti bahasa selain daripada bahasa Arab. Makanya jangankan bahasa lain di luar Al-Quran, Ibrani dia nggak tahu, Aram tidak tahu dia. Ya, dia hanya ngerti bahasa Arab. Maka Allah menyampaikan risalah rahmatan lil alamin dengan menggunakan bahasa yang dikuasai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami itu dengan baik. Ya, pertanyaan kemudian kepada kamu. Kenapa ketika Yesus mengatakan dia diutus hanya kepada Bani Israel, Anda bukan Bani Israel? Lantas kenapa Anda mengaku bahwa Yesus diutus hanya untuk Anda? Mana dalilnya? Tunjukkan. Iya, itu ayat yang satu. Ayat yang lain kamu mengakui bahwa Yesus untuk seluruh manusia, seluruh bangsa. Jadi otakmu tinggal dikonekkan saja, ya. Apa maksudnya bangsa Israel? Apakah bangsa Israel Yahudi yang kalian pikir sudah jadi monyet, ya toh? Yang mereka dijadikan monyet sama sembahanmu? Bukan. Israel itu artinya adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu tidak lagi berdasarkan ras, teritorial. Makanya diperjelas oleh Yesus menyampaikan kabar gembira ke seluruh dunia, ke seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk ini akan dijadikan bangsanya Tuhan, Israel baru, ya. Jadi sekali lagi pakai otak sebelum bicara, ya. Mikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru mikir, ya. Saya bisa tunjukkan banyak ayat-ayat di Al-Qur'anmu yang mengatakan utusanmu itu, kitab sucinya itu adalah untuk Ummul Qura, untuk orang Arab. Karena dia kaum Arab. Apakah dia orang Arab atau tidak pun kita nggak tahu. Ada yang bilang dia bukan orang Arab. Ya begitu saudara ya, kamu banyak belajar banyak belajar Kamu itu belum mentah, belum matang. Kamu itu masih benih busuk. Supaya nggak makin busuk kamu, belajar yang benar. Ya, tata hati dan pikiranmu. Demikian. Coba kamu tunjukkan dalil di mana Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk seluruh umat manusia. Satu dalil aja. Coba, saya ingin lihat. Nah, sekarang kalau kamu minta 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, saya akan tunjukkan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Contoh, Hadza bayanun linnas. Hadza bayanun linnas. Wa hudaw wa mau'idatun lil muttaqin. Inilah Al-Quran. Suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Linnas. Oke? Inilah Al-Quran. Suatu keterangan yang jelas untuk seluruh umat manusia. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'idatun lil muttaqin. Satu. Ayat selainnya juga dikatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wan nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kami mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak mengutus engkau Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kepada semua umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Coba, mana dalilnya Yesus untuk seluruh manusia? Tunjuk. Saya bisa kamu baptis satu kecamatan, bahkan satu Sulawesi Selatan, kalau kamu bisa menunjukkan dalil di mana Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Al-Quran itu diwahyukan tidak lain dan tidak bukan untuk seluruh manusia. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang menerangkan itu. Sayang sekali kamu tidak ngerti Quran. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Mana ayo dalil di dalam kitabmu yang menerangkan Yesus untuk seluruh umat manusia? Silakan. Itu sudah fakta itu. Gak ada faktanya, cuma keluar-keluar. Terus Allah mengatakan Isa mengubah Taurat, itu gimana itu?
Urusi dulu si Allahmu si gila. Kamu menyebut pencipta dan sembahannya Yesus dengan sebutan si gila. Tapi kamu tidak bisa membantah bahwa Yesus itu bertuhan. Dan Tuhannya Yesus itu adalah Tuhanku. Tuhanku menciptakan manusia, di mana manusia itu kemudian bernama Yesus, dan kamu menyembah kepada ciptaan Tuhanku. Yesus mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ya, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ani ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Hebat kan Tuhanku? Menciptakan Tuhanmu? Iya kan? Nah, bertaubatlah. Tapi sekarang belum sudah saatnya aku mau tidur, bukan ngeladanin orang gila seperti kalian. Nah, inilah kalau selalu memasukkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Yesus ke dalam tubuh. Jadi otak nggak berfungsi. Anda mengatakan kontradiksi. Nah, di sinilah gilanya kamu. Jadi maksudnya, ketika diturunkan oleh Allah Al-Quran itu, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar supaya Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, maka maunya kamu Al-Quran itu diturunkan dalam semua bahasa gitu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu harus menerima wahyu bahasa Batak, harus menerima wahyu bahasa Jepang, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Toraja, semua bahasa-bahasa. Ya, supaya Al-Quran itu dikatakan untuk seluruh manusia. Nah, itulah kalau orang itu tidak menggunakan akal sehat. Nih, saya jabarkan kepadamu agar kamu paham. Tapi bagaimana mau paham? Otak sudah tertutup lemak babi. Tapi nggak apa-apa. Minimal untuk edukasi bagi orang lain. Di dalam surah Yusuf ayat 2 itu diterangkan, inna, sesungguhnya kami, ya, anzalnahu, menurunkan, atau kami menurunkannya. Apa itu? Merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Qur'anan, bacaan, atau Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Arabian, bahasa Arab. Ya, la'allakum, agar kamu. Jadi kum di sini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ta'akhilun, kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Ya, itu bahasa Arabnya, itu kaidah bahasanya seperti itu. Jadi kalau dijelaskan kepada kamu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran atau bacaan dalam bahasa Arab agar kamu Rasulullah Muhammad SAW mengerti, ya, dengan menggunakan akal, memahami dengan akal kamu itu sendiri. Ya. Nah, ini harus kamu pahami bahwa wahyu Al-Quran itu diperuntukkan kepada Rasul Muhammad, diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW agar Rasul Muhammad SAW itu dengan mudah menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk seluruh manusia. Ya. Al-Quran diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW untuk agar kemudian Rasul Muhammad SAW itu menjelaskan kepada seluruh umat manusia. Kenapa dikatakan untuk seluruh umat manusia? Karena Al-Quran itu memang untuk seluruh umat manusia. Hasabayanul linnas. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Lalu di ayat lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Lalu di ayat lain juga dikatakan bahwa in huwa illa zikrul lil alamin. Itu sudah jelas sekali diterangkan di banyak dalam Al-Quran. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Ayat-ayatnya jelas sekali diwahyukan oleh Allah bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Haza balagul linnas. Kurang apa lagi coba? Semua linnas. Semua untuk manusia. Coba. Tapi memang yang menerima cuma satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yang menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kepada siapa? Kepada Rasul Muhammad SAW yang mengerti bahasa Arab. Kemudian ketika dia menerima wahyu dalam bahasa Arab, dia ajarkan kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Fakta hari ini seluruh umat Islam
itu bisa membaca kitabnya. Dimanapun, di belahan bumi manapun dia datang, ya, dia ada, di situ mereka mampu membaca kitab suci mereka. Artinya bahwa ketika mereka sudah membaca Quran dalam bahasa Arab, modal utama sudah dia dapatkan. Mereka mengetahui original teks kitab suci yang diwahyukan oleh Rasul Muhammad, diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Bagaimana dengan Anda? Mana dalilnya? Yesus mengaku bahwa aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mana? Tidak ada. Makanya kitabmu itu menggunakan bahasa Yunani aslinya. Sementara Yesus itu mengajar kepada Bani Israel di sinagog, di bait suci dengan menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Yesus membaca kitab Ibrani, menjelaskan dengan menggunakan bahasa Aramaik. Lalu Yunani dari mana datangnya? Dari Yunani, bahasa pagan, bahasa kaum pagan, bahasa Helenisme, ajaran politeisme, mengajarkan dewa-dewa yang nusul menjadi manusia. Ya, jadi sekali lagi, Saudara Petro, Anda itu S2. Tapi kayaknya Anda itu S2 jurusan seksiologi dan bahasa daerah. Sehingga Anda susah untuk memahami, padahal ada terjemahan Al-Quran loh, yang bisa membantu Anda untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Anda siang hari selalu mengirim voice note dengan menggunakan bahasa Arab, lisan, Latin. Seakan-akan Anda menginginkan orang itu berkata, wow, si Petro hebat bahasa Arab. Padahal apa? Kamu hanya membaca tulisan Latinnya. Ya, jadi kamu harus paham, Al-Quran datang kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu-satunya oknum yang menerima wahyu. Tidak seperti kitabmu. Situ ada banyak orang. Ada Lukas, ada Matius, ada Markus, Yohanes, ada Paulus, ya. Terus ada Thomas, Nikodemus, Maria, Andreas, Yakobus, dan seterusnya. Hanya saja karena tulisan-tulisan mereka ini bertentangan dengan ajaran pagan, mereka ditolak oleh gereja. Yang diterima hanya 4. Kamu harus paham itu. Kalau Al-Quran cuma satu sumbernya, Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab, kemudian disampaikan kepada kaumnya bahasa Arab, kaumnya kemudian mengajarkan kepada bangsa-bangsa di sekelilingnya. Pahami itu dengan baik. Ya berarti kontradiksi dong. Kitab pelosanmu kontradiksi. Katanya Nabi itu, Rasul itu diutus dari kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Ya. Terus ini kok tiba-tiba ke seluruh orang Batak, orang Jawa. Jadi begini sahabat-sahabatku ya. Ukuran yang kau pakai ke agama lain, ya, dipakai ke agamamu, runtuh agamamu. Gitu. Sementara ukuranmu itu tidak pas apa yang dipahami agama lain. Maka baiknya kamu itu sebelum ngomong mikir. Ya, mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Itu goblok namanya. Ya. Pelajarannya adalah pastikan dulu standar yang kamu lakukan ke agama lain itu lolos dengan agamamu sendiri. Baru lu bisa ngebacot. Baik, gua jelasin ya. Yesus diutus kepada kawanan domba-domba Israel, ya toh? Terus para murid diutus kepada seluruh bangsa, ya toh? Tinggal pakai aja otakmu kalau punya otak. Ya, bagaimana menghubungkan Israel dengan seluruh bangsa? Berarti Israel artinya bangsa pilihan Tuhan, bangsa umat pilihan Tuhan. Jadi siapa saja yang menerima Yesus adalah bangsa pilihan Tuhan. Orang Kristen adalah orang Israel. Makanya Kristen itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Nah, sekarang lu coba jelaskan ke saya ini, ya. Wa hadza kitabun in anzalanahu muzakka musadaka alladhi yabna yadayahi walitundira amma al-Quran wa man hulaha wa alladhina yu'minuna bil
anjarati yu'minuna bihi wa hum alai salatihim yuha kituna, yang artinya, dan ini kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab yang sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang di sekitarnya. Orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Lihat, kitab itu diturunkan untuk warga Ummul Qura, penduduk Ummul Qura, peringatan kepada Ummul Qura. Lu warga mana lu? Warga mana lu? Lu warga Ummul Qura? Hah? Kenapa lu mau ikut-ikutan? Banyak lagi. Lu tuh nggak matang, busuk lu, busuk. Petro, otak nggak ada pada tempatnya. Malu sudah tidak ada pada diri lo. Jadi ya, mau kayak mana lagi ya? Dijelaskan seperti apapun tidak mungkin paham, karena otak sudah nggak berfungsi. Tapi minimal orang yang mendengarkan ya bisa memahami, agar tidak diperbodoh oleh Petro yang memang sudah bodoh permanen. Mohon maaf saya harus mengatakan kamu bodoh, karena jujur itu adalah satu hal yang baik menurut agama saya. Jadi gini, ketika kamu mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel, tetapi muridnya untuk seluruh bangsa, artinya kamu pengikut muridnya Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Nah, kalau yang mengajarkan Injil kepada seluruh makhluk, itu Anda tengarai sebagai muridnya Yesus, jelas itu adalah murid yang murtad, murid durhaka. Kenapa? Di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan berulang kepada seluruh muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi kalau ada yang kau katakan muridnya tapi mengajarkan ke kamu untuk menyembah Yesus, berarti itu murid durhaka. Paham? Karena murid yang asli dilarang ke bangsa lain. Berarti enggak sama situ? Kalau Paulus mengajarkan kepada seluruh manusia, Paulus memang bukan muridnya. Paulus itu pengganjil ayat Yesus. Apa? Ajaran Yesus. Kalau Yesus Anda katakan datang untuk menggenapi Taurat, Paulus datang untuk mengganjili Taurat. Buktinya, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak sedetik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paulus mengganjili ajaran itu. Dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat. Maka kita dibebaskan dari hukum penghambaan. Gila kan pendiri agama lo itu? Ya, kembali kepada tema. Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya? Bahasa Arab. Ketika dikatakan mengajarkan, memberi peringatan kepada Ummul Qura, kepada orang-orang Mekah, itu jelas. Jadi datang Al-Quran itu sebagai wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjabarkan kepada orang-orang bangsa Quraisy yang ada di Mekah. Nah, siapapun yang ada di Jazirah Arab bagian di Mekah itu disampaikan Al-Quran itu. Bagaimana mungkin kemudian Rasulullah yang ummi, yang tidak memahami tentang kitab suci sebelumnya, itu diajarkan dengan diwahyukan dengan menggunakan bahasa lain dari bahasa kaumnya. Coba, Allah Maha mengetahui, tahu kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa bahasa Bugis, tidak bisa bahasa Aramaik, tidak bisa bahasa Ibrani, gak bisa bahasa Indonesia, gak bisa bahasa Jawa. Dikasih wahyu menggunakan bahasa Jawa. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itu artinya otak Anda memang sudah tidak ada di batok kepala. Udah hilang dia. Jadi Rasulullah datang membawa wahyu, disampaikan kepada kaumnya Ummul Qura. Ummul Qura juga menyampaikan itu kepada bangsa-bangsa sekelilingnya. Makanya ayatnya mengatakan hasabalagul linnas wal yunzaru bih wal ya'lamu annama huwa ilahu wahida wal yazakkara
ulul albab. Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna untuk siapa? Linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi yang tidak menjadikan Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas di dalam hubungannya terhadap Allah dan seluruh manusia dan kepada makhluk Allah, maka itu tidak masuk ke dalam golongan manusia. Anda yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam keberagamaan, Anda tidak digolongkan manusia. Karena kenapa? Haza balagul linnas, Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Yang menolaknya bukan manusia, wujud manusia, tapi iman, konsepnya, hatinya, rohnya, pembawaannya lebih rendah dari hewan. Karena Al-Quran datang dengan sangat jelas, memberi peringatan, menuntun manusia untuk mengenal Yesus, mengenal Isa, mengenal Allah, mengenal para nabi, mengenal para kitab-kitabnya. Tapi ditolak, maka itu tidak termasuk dalam golongan manusia. Paham itu, ya? Jadi Al-Quran ketika datang ke Amerika yang bahasa Inggris, orang ngerti di sana, orang yang mau memahami Al-Quran. Datang ke India, menggunakan bahasa India. Quran datang dengan bahasa Arab, orang India ngerti. Bagaimana kemudian kamu lihat, ya, Dr. Zakir Naik, dia orang India, datang Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ngerti dia. Bahkan dia mengajarkan kepada orang-orang yang mau belajar tentang Al-Quran kepada dia, bahkan belajar tentang Kristowi kepada dia. Pahami itu. Di Indonesia apalagi, banyak ulama-ulama besar, orang Indonesia asli, orang Bugis asli, orang Jawa asli. Begitu dia datang Quran itu kepadanya, ngerti dia bahasa Arab. Coba, bagaimana dengan kitabmu? Sejago-jagonya pendeta, mereka tidak bisa bahasa Yunani. Padahal kitabnya aslinya bahasa Yunani. Kenapa? Karena hatinya tidak cinta terhadap kitabnya. Beda dengan kami Quran. Dari lahir kami sudah ditanamkan kecintaan terhadap kitab suci kami. Kenapa? Itulah bukti. Satu-satunya mujizat yang masih tersisa dari seluruh para nabi, hanya Al-Quran. Musa, mujizatnya bela lautan. Tongkat menjadi ular. Apakah bisa dirasakan sekarang? Tidak. Yesus bangkitkan orang mati. Ya, kemudian apalagi? Membuat roti, memberi makan kepada ribuan orang dengan satu roti. Apalagi? Membuat orang buta melihat dan seterusnya. Apakah ada umatnya yang bisa melihat mujizat-mujizat itu lagi? Tidak. Rasulullah diberikan panduan hidup, buku petunjuk untuk hidup, menata hidup agar selamat berupa Al-Quran. Apakah mujizat itu masih ada? Masih ada sampai sekarang. Dan itulah yang membuat kamu sakit hati, iri, dengki, sampai-sampai kamu membacakan kitabmu yang bahasa Greek itu dalam bahasa Indonesia, kamu menggunakan bahasa Latin, Arab. Dan kasihan, ngemis. Gospel aja yang nyata-nyata bahasa Yunani, kamu mencoba membacakan dengan menggunakan bahasa Arab. Artinya, kamu juga ingin niru-niru Quran. Kan nampar kan? Siang hari kamu kirim voice note, sejarah Japri kirim ke saya. Saya memuntah mendengarkan lisanmu kau putar-putar bahasa Latin Arab. Kamu ditertawakan sama orang-orang yang ngerti gitu loh. Ya kamu merasa dirimu hebat. Kenapa? Karena selama ini kamu bodoh. Kamu bahlul, saudara Petro. Kamu gak ada ilmu sama sekali. Kenapa saya katakan itu? Bosan saya dengarkan voice note menggunakan bahasa Latin. Jijik saya mendengarkan. Karena tidak menggunakan kaidah bahasa. Mahrajnya salah, tajwidnya salah, semuanya salah. Ya. Karena itulah kemudian jangan kau permalukan dirimu dengan ketidaktahuanmu, Petro. Sekali lagi saya katakan, ilmumu itu levelnya sama seperti anak saya yang baru kelas 2 SD. Kaitannya dengan pemahaman Al-Quran. Ya, haza balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkaru ulul albab. Ya, Al-Quran itu adalah penjelas yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Agar manusia diberi peringatan dengan Al-Quran. Agar manusia mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan agar manusia yang berakal mengambil pelajaran dari Al-Quran. Sayangnya kamu nggak berakal. Kamu ngomongin apa? Ngomongin agama lain? Ngomongin aja agamamu sendiri. Itu Nabi diutus kepada siapa? Kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Kaum Arab. Kamu orang apa? Kamu ngarap.
Dia diutus untuk kaumnya, dalam bahasa kaumnya. Terus rahmatan lil alamin. Apa itu nggak kontradiksi? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Al-Quran diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW yang bisa bahasa Arab, agar kemudian dengan mudah Rasul Muhammad SAW menjelaskan kepada kaum yang menggunakan bahasa Arab. Lalu kemudian diterangkan bahwa hadza balagul linnas wa liyunzaru bih wa liya'lamu annama huwa ilahun wahid wa liyazzakara ulul albab. Jadi ketika Al-Quran itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian Rasulullah melisankan Al-Quran ini kepada kaumnya, kepada bangsa Arab. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan sebagai utusan khatan nabiyyin mengajarkan seluruh umat manusia dengan menyampaikan keberadaan Quran. Jadi Al-Quran ini di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 52, ini adalah sebuah kitab penjelas yang sempurna. Untuk siapa? Linnas, untuk seluruh manusia. Agar manusia itu diberi peringatan dengan Quran. Agar manusia mengetahui bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran dari Quran. Nah, jadi orang di luar Arab yang berakal sehat itu kudu wajib menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengajaran. Jelas dikatakan dalam ayatnya waliyazakkaral ulul albab, agar manusia yang berakal mengambil pelajaran. Nah, kamu yang tidak berakal dan bukan orang Arab, ya kamu katakan kamu nggak mungkin mau memahami Quran. Makanya hari ini kamu masih tersesat. Ya. Karena Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Untuk dijadikan sebagai sumber pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Meskipun dia bukan orang Arab. Itu yang kamu tidak paham. Jadi Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu bisa bahasa Arab, menjelaskan Al-Quran kepada seluruh bangsa Arab yang ada pada saat itu. Kemudian bangsa Arab yang ada pada saat itu mengajarkan lagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ke orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mengajarkan lagi sekelilingnya. Dari sekelilingnya mengajarkan ke sekelilingnya. Sehingga bumi ini, alam semesta yang dicipta oleh Allah, semuanya bertasbih kepada Allah. Dengan menggunakan pengajaran yang diterima dari Quran yang menggunakan bahasa Arab. Sebenarnya saudara Petro, saya ngerti, sebenarnya kamu tahu. Kamu paham sebenarnya. Cuman karena kamu lebih besar rasa cemburumu, iri dengkimu terhadap kebenaran Quran, maka kamu mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran yang engkau tahu. Saya paham sekali, Petro itu cerdas, pintar, tapi mencoba untuk membodoh-bodohi dirinya dengan cara membodohi orang lain. Saya ngerti dan saya paham. Kamu sebenarnya tahu Al-Quran itu diperuntukkan untuk semesta alam. Karena muatan daripada Al-Quran tidak satu pun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi sayangnya, lagi-lagi saya katakan, kamu kufur tentang kebenaran Al-Quran. Kamu iri tentang kesucian Al-Quran. Kamu dengki terhadap muatan Al-Quran yang begitu sempurna. Ya, untuk itu saudara Petro, malam ini saya sengaja untuk melakukan penekanan terhadap Anda, karena saya bosan mendengarkan VN kamu yang japri itu yang menggunakan bahasa Latin. Ya, jangan permalukan dirimu. Kamu sudah tua, lulusan S2 katanya, belajar bahasa Hebrew katanya, tapi di hadapan saya itu kamu selepel dengan orang gila, ya, berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui. Wah, Al-Quran itu untuk bahasa orang Arab saja, kata dia. Nah, inilah saya katakan kepada Anda. Anda lebih baik diam atau Anda belajar.
daripada Anda keluar-keluar tapi isinya hanya mempermalukan diri Anda.